Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan bahwasanya orang kafir Quraisy ketika di Darun Nadwah mereka berkumpul untuk apa? Ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perkumpulan tersebut diambil suatu keputusan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan cara apa? Diambil para pemuda dari setiap kabilah. Kabilah fulan diambil, dari kabilah fulan diambil, dari kabilah fulan diambil, dan kemudian para pemuda ini pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Ya, pada malam hari, ya, mereka mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya yang mulia Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur beliau, mengganti posisi beliau di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, dan ketika beliau keluar dari rumahnya mendapati orang-orang yang ingin membunuh beliau, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan. Ya. Hingga akhirnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir, dan kemudian pasir tersebut diarahkan ke muka-muka mereka. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya yang mulia, untuk mengadakan suatu perjalanan yang sangat mulia. Perjalanan apa? Perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan kemudian, ya, tempat yang pertama kali beliau singgahi dalam perjalanan hijrah tersebut, yang mana beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy ingin dibunuh, adalah tempat yang mulia ini, yaitu Jabal apa? Jabal Sur. Nah, di Jabal Sur ini di atasnya ada Gunung Sur yang merupakan tempat persinggahan pertama Rasulullah ketika beliau ingin berjalan atau mengadakan perjalanan hijrah. Tempat inilah tempat yang menjadi persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang hal ini telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, di dalam surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolong Rasulullah, ketahuilah Allah telah menolong Rasulnya ketika dua orang, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, berada di satu goa. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di tempat yang mulia ini, yaitu Jabal Sur ini, di Goa Sur di atas sana kita bisa lihat, dan naik ke atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersembunyi, ya, dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian hampir-hampir beliau ini kedapatan orang-orang kafir Quraisy. Yang Abu Bakar As-Siddiq ketika itu merasa ketakutan yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kaki-kaki orang-orang kafir Quraisy yang ingin mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berada di mulut goa Sur tersebut. Yang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya mereka melihat cara kaki mereka, maka mereka akan mendapatkan kita. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah kita ini berdasarkan Allah yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah lah yang akan bersama kita, Allah yang akan menolong kita. Di mana? Nah, lokasinya ini di tempat di Jabal Sur ini. Ya, ya para jamaah, mari kita ambil dokumentasi dulu, kita foto terlebih dahulu. Ya,